Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman kelas 2 Sumatera. Semoga kabar teman-teman hari ini selalu dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Putri di mata pelajaran Masik Matematika Asik. Nah, teman-teman, video yang teman-teman saksikan ini adalah video hasil rekaman Zoom yang sudah kita laksanakan hari ini ya, hari Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021 pukul 8 sampai 9 tadi. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa ikut bergabung di Zoom tadi bisa menyaksikan materi yang Bu Putri sampaikan. Nah, materi yang Bu Putri sampaikan adalah terkait pecahan 1/3 dan pecahan 1/4. Nah, teman-teman, karena video ini merupakan hasil rekaman Zoom meeting kita tadi pagi, Bu Putri akan menyampaikan beberapa kesepakatan nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman pastikan mikrofon teman-teman dalam keadaan off saat Bu Putri menyampaikan materi. Nah, untuk kesepakatan keduanya, pastikan kamera teman-teman dalam keadaan menyala ya. Nah, untuk kesepakatan yang ketiga, teman-teman silahkan duduk tertib saat Bu Putri menyampaikan materi, agar materi yang Bu Putri sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik. Nah, untuk kesepakatan yang keempat, teman-teman silahkan siapkan alat tulis secara mandiri ya. Nah, teman-teman, di materi sebelumnya kita sudah membahas materi terkait pecahan 1/2. Nah, Bu Putri mau bertanya dulu nih teman-teman, kira-kira siapa ya yang belum mengerjakan tantangan 1/2 di penugasan sebelumnya? Nah, Bu Putri sarankan teman-teman sebelum menonton video ini, teman-teman tuntaskan dulu penugasan terkait pecahan 1/2 ya, agar memudahkan teman-teman untuk memahami materi yang Bu Putri sampaikan hari ini. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar yang Bu Putri tampilkan ini teman-teman. Nah, di sini ada gambar dua orang anak yang bernama Venisa dan Aisyah. Nah, teman-teman, kemarin sudah belajar kata sapaan bersama Bu Dwi kan? Nah, di sini kata sapaan yang diucapkan oleh Venisa adalah, "Aisyah, ini untukmu setengah melon." Nah, selanjutnya Aisyah pun menjawab. Kata sapaan yang diucapkan oleh Aisyah adalah, "Terima kasih Venisa." Nah, sekarang Bu Putri mau bertanya nih teman-teman, kira-kira apa kata sapaan yang diucapkan oleh Venisa? Ada yang tahu? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Kata sapaan yang diucapkan oleh Venisa adalah Aisyah. Nah, teman-teman, untuk kata Aisyah kita gunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Apa kata sapaan yang diucapkan oleh Aisyah? Ada yang tahu? Masya Allah, tepat sekali. Kata sapaan yang diucapkan Aisyah adalah Venisa. Benar sekali teman-teman. Nah, selanjutnya Bu Putri ada pertanyaan lagi teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, manakah gambar yang menunjukkan gambar setengah melon? Nah, di sini gambar yang pertama teman-teman. Nah, kira-kira gambar yang pertama ini merupakan gambar setengah melon apa bukan? Nah, kita lanjut ke gambar kedua. Nah, kira-kira yang gambar kedua merupakan gambar setengah melon bukan teman-teman? Nah, kita lanjut ke gambar terakhir. Nah, kira-kira mana yang merupakan gambar setengah melon teman-teman? Gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Masya Allah, tepat sekali. Yang merupakan gambar setengah melon adalah gambar yang kedua. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke materi pecahan 1/3 atau 1/3. Nah, jadi pecahan 1/3 itu adalah jika sebuah benda dibagi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya disebut 1/3. Nah, pecahan 1/3 sendiri dilambangkan dengan 1
1/3. Nah, atau bisa kita baca 1/3 atau 1/3. Nah, teman-teman perhatikan, angka 1 pada lambang bilangan pecahan di samping kita sebut pembilang. Jadi angka satunya kita sebut sebagai pembilang ya teman-teman. Nah, sedangkan angka 3 pada bilangan pecahan di samping kita sebutnya penyebut. Jadi angka yang di atas kita sebut pembilang, angka yang di bawahnya kita sebut sebagai penyebut. Nah, teman-teman selanjutnya perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini Bu Putri ada gambar buah. Nah, buah di samping kita bagi menjadi 3 bagian sama besar teman-teman. Jadi setiap bagian buah yang sudah dibagi kita nyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, bisa dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi 1 bagian buah dari 3 bagian sama besar kita sebutnya 1/3. Jadi bagian yang ini kita sebut dia 1/3, terus bagian yang ini kita juga sebut dia 1/3, dan bagian ini kita juga sebut 1/3. Nah, sekarang teman-teman bantu Bu Putri yuk menentukan gambar yang merupakan pecahan 1/3. Nah, di sini Bu Putri ada gambarnya teman-teman. Ini dia gambarnya. Sekarang bantu Bu Putri yuk menentukan mana yang merupakan pecahan 1/3. Gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Yang merupakan pecahan 1/3 adalah gambar yang di sebelah kiri. Barakallah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar yang di sebelah kiri dan gambar yang di sebelah kanan. Gambar yang di sebelah kiri pembagiannya itu adil teman-teman. Jadi 3 bagiannya itu sama besar. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan pembagiannya itu tidak adil, tidak sama besar. Ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, sekarang coba kita lihat ke gambar berikutnya ya. Ini dia gambarnya teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan dulu. Bu Putri kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Nah, teman-teman tentukan mana yang merupakan pecahan 1/3. Gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Yang merupakan pecahan 1/3 adalah gambar yang di sebelah kanan. Barakallah. Nah, karena gambar yang di sebelah kanan pembagiannya itu adil ya teman-teman. Ketiga bagiannya itu sama besar. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri pembagiannya tidak sama besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas materi pecahan 1/3 atau 1/3, sekarang kita lanjutkan ke pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, jadi pecahan 1/4 itu adalah jika sebuah benda dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya kita sebut 1/4. Nah, pecahan 1/4 sendiri dilambangkan dengan 1/4. Nah, bisa dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, selanjutnya angka 1 pada lambang bilangan pecahan di samping kita sebut pembilang. Sama seperti penjelasan di materi pecahan 1/3 ya teman-teman. Nah, sedangkan angka 4-nya yang di bagian bawah kita sebut sebagai penyebut. Jadi angka 1 yang di bagian atas kita sebut pembilang, dan angka 4 yang di bagian bawah kita sebut sebagai penyebut. Di slide berikutnya, teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, Bu Putri ada selembaran kertas berwarna putih nih teman-teman. Nah, satu kertas dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kertas ini Bu Putri bagi menjadi 4 bagian nih teman-teman. Sudah adil ya pembagiannya. Setiap bagiannya itu sama besar. Nah, setiap bagian kertas yang sudah dibagi dinyatakan dengan pecahan 1/4.
Nah, di sini 1/4, di bagian kedua 1/4, dan di bagian ketiga 1/4, di bagian keempatnya juga 1/4. Nah, bisa kita baca 1/4 atau 1/4. Jadi teman-teman boleh bilang 1/4, boleh bilang 1/4 juga boleh. Jadi, satu bagian kertas dari 4 bagian sama besar disebut 1/4. Nah, selanjutnya teman-teman bantu Bu Putri yuk menentukan mana gambar yang merupakan pecahan 1/4. Nah, ini dia Bu Putri ada gambarnya teman-teman. Teman-teman silahkan tentukan mana gambar yang merupakan pecahan 1/4. Gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan nih teman-teman. Bu Putri kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Barakallah, tepat sekali teman-teman. Gambar yang merupakan pecahan 1/4 adalah gambar yang di bagian kiri. Barakallah. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang di sebelah kiri dan gambar yang di sebelah kanan. Gambar yang di sebelah kiri, 4 bagiannya itu sama besar teman-teman. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan, 4 bagiannya tidak sama besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, selanjutnya kita lanjut ke gambar kedua. Nah, ini dia teman-teman gambarnya. Nah, coba teman-teman tentukan mana yang merupakan pecahan 1/4. Bu Putri kasih waktu 3 detik ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Waktunya habis. Nah, yang mana teman-teman yang merupakan pecahan 1/4? Gambar di sebelah kiri atau gambar di sebelah kanan? Jeng jeng jeng. Yang merupakan pecahan 1/4 adalah gambar yang di sebelah kiri. Barakallah teman-teman. Nah, seperti tadi. Kenapa kita pilih yang di bagian kiri? Karena gambar yang di bagian kiri 4 bagiannya dibagi sama adil, sama besar. Sedangkan gambar yang di bagian kanan pembagiannya tidak adil. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, selanjutnya Bu Putri mau ngajak teman-teman berlatih nih. Nah, Bu Putri kasih clue nih teman-teman. Jadi nanti Bu Putri akan tampilkan 3 gambar. Nah, nanti teman-teman tentukan gambar yang Bu Putri tampilkan itu gambar pecahan 1/2 atau pecahan 1/3 atau pecahan 1/4. Nah, teman-teman tentukannya nanti seperti ini. Jadi, kalau gambarnya itu merupakan pecahan 1/2, teman-teman sebutkan warnanya itu biru. Jadi, kita kasih kode untuk pecahan 1/2 itu berwarna biru. Kalau untuk pecahan 1/3 itunya warna merah kodenya ya. Nah, sedangkan untuk pecahan 1/4 kita beri gambar warna kuning teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tentukan gambar yang pertama. Nah, ini dia teman-teman gambarnya. Kira-kira gambar yang Bu Putri tampilkan ini, gambar yang pertama ini merupakan pecahan berapa teman-teman? Pecahan 1/2 atau pecahan 1/3 atau pecahan 1/4. Kalau pecahan 1/2 warnanya biru, pecahan 1/3 warnanya merah, pecahan 1/4 berwarna kuning. Jadi warna apa teman-teman? Biru, merah, atau kuning? Barakallah. Ini adalah pecahan 1/3. Berarti kita kasih warna merah teman-teman. Nah, untuk selanjutnya gambar kedua. Nah, teman-teman coba nih tentukan yang gambar kedua ini merupakan pecahan berapa? Pecahan 1/2, 1/3 atau 1/4. Nah, nanti teman-teman sebutkan warnanya, biru, merah, atau kuning. Bu Putri kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Nah, kira-kira warna apa teman-teman? Masya Allah, warna kuning. Kita lihat benar tidak? Masya Allah, barakallah teman-teman. Nah, berarti gambar yang ketiga. Nah, di sini Bu Putri tampilkan gambar pecahan. Teman-teman tentukan warnanya saja. Warna merah, kuning, atau biru teman-teman. Barakallah, tepat sekali. Ini adalah pecahan 1/2. Berarti warnanya adalah warna biru. Nah, akhirnya selesai juga pembahasan kita hari ini teman-teman. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama. Jadi, sebuah benda jika dibagi menjadi 3 bagian sama besar disebut 1/3 dan dilambangkan dengan 1/3.
Nah, yang kedua, sebuah benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka kita sebut seperempat dan dilambangkan dengan 1/4. Nah, teman-teman harus ingat ya. Nah, yang ketiga, pada lambang bilangan pecahan, angka yang berada di bagian atas kita sebut sebagai pembilang. Dan angka yang berada di bagian bawah kita sebut sebagai penyebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke penugasan. Nah, Bu Putri jelaskan penugasan hari ini ya teman-teman. Jadi penugasannya itu ada di Hamfam Project aktivitas 1 dan aktivitas 3. Nah, Bu Putri jelaskan dulu nih yang aktivitas pertama. Nah, teman-teman silahkan mewarnai lampiran 1, kemudian warnai 1 bagian dan gunting gambar sesuai kotak yang disediakan. Jadi, pada lampiran aktivitas 1 kan ada beberapa gambar. Teman-teman bisa warnai 1 bagiannya saja. Kemudian, tempel gambar tersebut sesuai pecahan yang diminta pada lembar aktivitas 1. Nah, untuk penugasan berikutnya ada di aktivitas ketiga teman-teman. Jadi, aktivitas ketiga ini penugasannya ada 2. Yang pertama, teman-teman membuat video pecahan dengan menyebutkan pecahan dalam bentuk lambang dan gambar yang ada pada lampiran ketiga. Ini dia lampiran ketiganya teman-teman. Nah, jadi yang di lampiran ketiga ini kan ada 3 lambang dan 3 gambar. Nah, teman-teman sebutkan yang teman-teman tunjukkan nanti di depan kamera itu gambar atau lambang pecahan berapa? 1/2, 1/3, atau 1/4. Kemudian video menyebutkan pecahannya itu teman-teman bisa kirim di classroom masing-masing. Nah, itu untuk penugasan pertama teman-teman. Nah, untuk penugasan keduanya, teman-teman mengarsir gambar pecahan sesuai logo yang diberikan pada Hamfam Project aktivitas ketiga. Nah, ini yang Bu Putri lingkarkan merah. Nah, jadi teman-teman silakan arsir gambar pecahannya sesuai logo. Di situ logonya untuk pecahan 1/2 logonya itu semut. Kalau untuk yang 1/3 logonya itu lebah. Kalau untuk pecahan 1/4 logonya itu kupu-kupu. Nah, nanti teman-teman silakan menyesuaikan saja. Nah, akhirnya kita sampai ke slide terakhir nih teman-teman. Nah, jadi dari materi yang Bu Putri sampaikan tadi bisa kita simpulkan, kalau kita ingin berbagi, maka usahakanlah berbaginya itu harus adil. Jangan berat sebelah. Jangan kita membagi sesuatu itu tidak sama besar teman-teman. Jadi usahakanlah membaginya itu sama besar ya teman-teman. Sama halnya ketika kita menetapkan sebuah hukuman. Nah, untuk menetapkan sebuah hukuman pun juga kita harus tentukan secara adil. Seperti firman Allah pada Quran surah An-Nisa ayat 58 yang bunyinya seperti ini. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Quran surah An-Nisa ayat 58. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, ketika kita berbagi atau melakukan sesuatu, usahakan lakukan dengan adil. Nah, karena materi yang Bu Putri sampaikan sudah habis, Bu Putri ucapkan jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah mengikuti kesepakatan yang Bu Putri sampaikan di awal tadi. Nah, Bu Putri akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.